Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya juga kalau kita masih hidup sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan patut kita mengucap syukur kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 24. Bunyinya, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itulah firman Tuhan yang akan memberkati kita pada saat ini, berbicara tentang manusia baru. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan baru yang dimiliki oleh Paulus, atau di dalam kehidupan yang baru seperti Paulus, maka Kristuslah yang hadir dan berkuasa atas seluruh hidupnya. Dan sebaliknya juga kita, kalau kita sudah hidup baru, maka Kristuslah yang hadir dan berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Hidup yang telah diubahkan Tuhan inilah yang disebut dengan kekristenan sejati. Bukan sekedar kita memiliki agama. Karena apa? Karena seseorang yang hanya sekedar mempunyai agama untuk dapat hidup saleh, ia harus berjuang dengan seluruh kemampuannya agar dapat menjadi benar. Dan saya percaya hal itu tidak akan pernah berhasil. Tetapi di dalam Kristus Yesus, Dialah yang akan mengubah dan memampukan saudara dan saya. Untuk apa? Untuk dapat hidup dan berjalan dalam kebenaran. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, secara terperinci firman Tuhan yang kita baca pada saat ini menjelaskan tentang ciri khas manusia yang sudah diperbaharui di dalam Kristus. Ada 4 hal yang kita dapat pelajari dari bacaan kita tentang bagaimana atau ciri khas manusia yang diperbaharui di dalam Kristus. Yang pertama adalah belajar dan mendengar. Ayat 20 sampai ayat 21. Di situ ada kata belajar. Artinya selama kita belum tahu sesuatu, kita terus belajar, kita terus mempelajari, kita terus dididik.
Dan di sini saudaraku kita belajar tentang Kristus seperti yang telah diberitakan dalam kabar baik. Ini berarti sebagai sumber dan dasar segala perubahan. Kristus sebagai dasar dari segala perubahan kita. Di dalam Dia ada satu hidup yang lain. Jadi tidak boleh lagi mengikut hidup orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, saya katakan bukan saja kita belajar mengenalnya secara intelektualistis, tetapi lebih daripada itu, mengikutinya, menjadi miliknya, beroleh persekutuan dengan Dia. Dengan kata lain saudaraku, menerima Kristus bukan saja menerima ajarannya, tetapi juga kita harus menerima dirinya. Rupanya ada orang yang mengajarkan bahwa hidup baru di dalam Kristus itu mengizinkan atau memperbolehkan percabulan maupun perzinahan sebagaimana disebutkan di ayat sebelumnya. Saya mengatakan saudaraku, setelah saudara dan saya lahir baru, bukan berarti saudara otomatis sudah sempurna. Tetapi ketika saudara lahir baru, saudara dan saya perlu belajar dan belajar. Belajar untuk apa saudara? Belajar untuk sabar, belajar mengasihi, belajar mengampuni, setia, belajar mendengar perintah Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, memiliki sifat dan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua saudaraku, ciri khas yang kedua adalah kita mau menerima. Ayat 21. Di sini Paulus mengingatkan kita mengenai cara hidup yang telah dan sedang mereka lakukan, yaitu menerima pengajaran. Artinya ketika mereka menerima pengajaran itu, mereka harus belajar dengan benar. Mereka harus hati-hati dengan ajaran lain, ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat, hanya dalam Yesus ada kebenaran. Hanya di dalam Yesus saudara mendapat kebenaran. Jadi dalam Yesus inilah terdapat kebenaran, satu-satunya kebenaran. Jadi Ia sendiri adalah kebenaran. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Banyak orang hanya bisa menuntut dan sukar untuk menerima dan bersyukur. Sebagai manusia baru dalam Kristus, seharusnya kita harus mau menerima, mau mengampuni, mau bersyukur dalam segala hal. Karena memang itulah yang Tuhan kehendaki, itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Orang yang mau menerima, saya percaya dia akan dipuaskan. Tetapi orang yang suka menuntut akan kecewa, dan akhirnya saudaraku, dia memberontak. Ciri khas yang ketiga saudaraku adalah harus menanggalkan manusia lama. Ayat 22, dalam konteks ini saudaraku berarti tidak boleh lagi berbuat, harus berhenti melakukan. Jadi jangan lagi mengenakan manusia lama. Jadi sebagai orang yang telah menerima pengajaran dalam Kristus, maka kita harus melepaskan, kita harus membuang, kita harus menyingkirkan cara hidup, sikap, sifat, serta berbagai tingkah laku atau kebiasaan kita yang lama. Artinya hal-hal yang selama ini kita berbuat tetapi bertentangan dengan firman Tuhan. Cara hidup sebelum
saudara menjadi pengikut Kristus. Artinya hidup yang dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat. Saudara bisa bandingkannya dalam Kolose 3 ayat yang ke-8. Saudara, setiap orang yang datang kepada Yesus harus menanggalkan manusia lama. Manusia yang di dalam dirinya terdapat segala sesuatu yang duniawi. Jika tidak, saudaraku, akan membahayakan hidupnya. Yang harus ditanggalkan adalah hal-hal yang menghambat berkat, hal-hal yang menghambat mujizat kasih dan anugerah Tuhan. Yaitu, saudaraku, ketidaksabaran, ketidaktaatan, kesombongan dan pikiran duniawi ini, saudaraku. Saudara dan saya harus tanggalkan kalau saudara mau datang kepada Tuhan. Kalau saudara mau mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Hal yang keempat selanjutnya, saudaraku, harus diperbaharui. Ciri orang yang mau diperbaharui oleh Tuhan adalah dia mau diperbaharui. Ayat 23 menyeratkan bahwa sesuatu itu dibuat menjadi baru. Dibuat menjadi baru kembali, saudara. Atau dipulihkan hingga menjadi baru kembali secara utuh, tanpa cacat, tanpa celah. Jadi bukan diganti tetapi diubah. Dan ini menyiratkan tindakan yang terus berlangsung atau terjadi. Jadi manusia tidak dapat memperbaharui atau membarui dirinya sendiri. Ia hanya dapat memberi dirinya dibarui. Pembaharuan adalah pekerjaan Allah. Diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi hidupnya bukan saja berpangkal pada Allah, tetapi juga berlangsung di bawah kuasa dan pimpinannya. Seorang manusia baru, saudaraku, saya mengatakan akan diperbaharui di dalam roh dan pikirannya. Hidup kekristenan tidak sekedar diperbaiki, tetapi diperbaharui oleh Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena pikirannya diperbaharui, maka Paulus dapat berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Artinya, sebagai orang yang telah lahir baru dan disebut sebagai anak Allah, kita bertanggung jawab untuk memperbaharui pikiran-pikiran kita. Sebab apa? Sebab semua itu yang kita lakukan asalnya dari pikiran. Jadi semua yang kita lakukan itu berasal dari pikiran. Kalau pikiran kita baik, saudaraku, maka itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Tetapi ketika pikiran kita jahat, pikiran kita jelek, maka itu akan mendatangkan bencana dan malapetaka bagi kita. Sebab itu sebagai manusia baru, kita harus menjadi manusia-manusia yang positive thinking. Karena orang-orang yang positive thinking lah akan mengalami yang namanya kuasa dan mujizat Tuhan. Saudaraku, saya mengatakan bahwa hidup Kristen bukan sekedar saudara dan saya cinta Yesus, tetapi harus berubah hari demi hari, harus berubah menjadi manusia baru, menanggalkan cara hidup yang lama dan mau mengenakan manusia baru di dalam Kristus Yesus. Kehidupan kita harus diperbaharui setiap hari sampai akhirnya menjadi serupa dengan Kristus Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita di sepanjang hidup kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang sudah lahir baru di dalam Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.